Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku semuanya, masyarakat bangsa Indonesia, keluarga Al-Quran Karim, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, pemirsa semuanya, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selamat insyaallah dari segala macam cobaan, menakutkan, mengkhawatirkan, beratkan, termasuk COVID-19 ini, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses dan berkah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, hari ini tanggal 9 malam 10 bulan Muharram, ada program, ada agenda catatan harian namanya. Ya, dan sudah bau dan sudah masuk malam yang ke-10 Muharram, dan bulan Muharram bulan yang mulia, dan salah satu kemuliaannya adalah kegiatan berpuasa. Ada hubungannya dengan hijrah dan kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, menjumpai jadi orang-orang Yahudi, ketemu orang-orang Yahudi. Pada waktu itu mereka sedang berpuasa di tanggal 10. Sesuai dengan data yang valid dan benar, hadis Sahih Bukhari dan juga di Muslim, maka di antara yang dicatat adalah bahwa Rasulullah bertanya kepada mereka, kalian pada ngapain? Kami berpuasa karena dulu Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman tiran Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jalan keluar untuk bertahan, jadi membawa misinya. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, kama qala Rasul, bahwa aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Maka kemudian Rasulullah SAW puasa di jadi tanggal 10 yang pas itu adalah besok itu. Nah, dijadikan tema catatan harian adalah survive, yaitu bertahan di waktu yang sulit, bertahan di suatu yang sulit dan bisa tetap berlangsung, melanjutkan risalahnya, melanjutkan misinya dan melanjutkan tugasnya. Nah, begitu, survive. Karena juz 9, ini tanggal 9, ya kan, ternyata memang dari 88 ayat, 88 awalnya dari surat Al-A'raf itu berisikan tentang Nabiullah Syu'aib, Nabiullah Musa, ya kan, dan terus adalah tentang Nabiullah Musa sampai nanti di penghujung surat Al-A'raf. Bahkan di situ ada apa namanya, yang dihukum menjadi kera dan seterusnya, itu juga kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian orang-orang yang melungsungi, orang-orang yang ingkar ayat-ayat Allah, orang-orang pinter yang melintir dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya tentu adalah sifat orang baik adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ada di surat Al-A'raf dan disusul dengan surat Al-Anfal, ya, sampai jadi ayat yang ke berapa, 39 atau 40 di juz yang ke-9 ini. Ada ayat yang sangat tepat sekali untuk tema ini, dan memang di juz 9 juga, di ayat 107, ya kan, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin. Apa coba wahai para pemirsa, bahwa Nabiullah Musa di episode jadi
ketemu dengan Fir'aun, karena memang jadi tentu ini di ayat-ayat yang lain digambarkan bahwa jadi Nabiullah Musa dari Midian atau dari Madian setelah selesai menggembala kambing dengan Nabiullah Syuaib dan akhirnya menjadi mantunya dan dibekali tongkat dan tidak tahu bahwa tongkat itu ternyata bisa, begitu dijelaskan di surat Thaha bahwa jadi awalnya diberi tongkat itu hanya untuk kebutuhan menghalau, menggiring kambing-kambingnya, dan kalau ada yang perlu digantol, bahasa Jawanya itu di apa, yang gini itu apa itu untuk gantol begitu. Jadi ada makanan, ada dedaunan, dan kemudian untuk itika itu untuk bersandar. Kalau jadi orang pada sudah tua itu pakai tongkat begitu. Nah, jadi begitu. Cuman sebatas itu digambarkan. Jadi diberi tongkat, ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. 3 itu yang ketika dikasih tongkat oleh mertuanya. Nah, gitu. Dan ketika sudah selesai dan dalam waktu 10 tahun menggembala kambing, kemudian dinikahkan mas kawinnya itu. Nah, ternyata Allah langsung mengutusnya, disuruh pergi kepada Fir'aun. Ya, tentu ada sejarah sebelumnya. Orang itu kalau mempunyai beban dan dianggap mempunyai sesuatu pengalaman yang tidak baik, maka agak berat. Nabiullah Musa punya pengalaman itu karena dulu dibesarkan di istana dan memang sesuai dengan mimpinya para tukang sihir bahwa nanti Fir'aun itu akan ditumbangkan oleh bayi yang akan lahir. Makanya kemudian membuat aturan, ya kan, supaya bayi-bayi itu menjadi dibunuh. Menimbulkan masalah itu dan dilalahnya Allah tentu. Nah, ini juga survive juga. Jadi Nabiullah Musa selamat dari aturan itu, dan justru skenario Allah, Musa dihanyutkan oleh ibunya di sungai dan diambil oleh keluarga Fir'aun dan kemudian dibesarkan di istana. Meskipun jadi Fir'aun dalam kondisi yang tidak nyaman dengan mimpinya itu, dan dia tidak tahu bahwa orang yang akan menumbangkan dia adalah jadi dia yang dalam istana dan dia yang merawat. Maka sesuai dengan cerita, ya kan, alur sejarahnya, maka dikudang, dilelo-lelo legung, dan kemudian diuji sesekali juga. Dikudang dan dilalahnya, setiap Fir'aun ini ingin melakukan kejahatan terhadap bayi itu, konangan oleh istrinya. Ketahuan maksudnya. Nah, ketika ketahuan, mas, jangan, kita kan ini untuk hiburan kita. Oh iya. Jadi itu istri yang luar biasa. Nah, dan memang diuji juga antara susu dan mowo, bara api. Kalau menurut ceritanya, ternyata adalah bahwa Musa dengan kedapal-kedapal merangkang alaihissalam masih kecil, nanti sebetulnya tangan itu kalau menurut riwayatnya sudah mau memilih susu, tapi kata Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril itu letakkan tangannya tuh di mowo tuh, di bara api, nanti ketahuan tuh kalau akhirnya dia pegang mowo, bara api, dan dimasukkan ke mulutnya dan akhirnya kepanasan dan makanya menjadi cadel sedikit. Nah, akhirnya puaslah Fir'aun bahwa oh iya, bukan bayi yang akan menumbangkan saya karena nggak bisa membedakan antara susu dan api. Kamu diakalin, wahai Fir'aun. Memang belum waktunya gitu. Nah, ini untuk survive ini memang juga sengsara juga. Gitu, karena tadi harus mas kawin, jadi itu 10 tahun, ya kan, ini tadi nanti itu, kemudian kecilnya adalah itu, maka ada beban, dan akhirnya ketika diutus dan untuk mendawai Fir'aun, maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam minta beberapa permintaan, diantaranya ditemani oleh Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam. Jadi ini keluar dari kesulitan demi kesulitan, jadi bertahan dan bisa berlanjut. Nah, itu juga makna dari survive itu tadi. Makanya catatannya adalah seperti itu, bagaimana
survive, upaya untuk terus bisa bangun, bangkit dan untuk bertahan. Ya, jadi maka ketika sampai di Fir'aun tentu sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, maka tadi kembali di ayat yang ke-107, ya kan? Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Tapi memang sebelumnya ketika dalam pengangkatan menjadi nabi ada di Ulaiqah sana, ya kan? Jadi sudah dikasih tahu oleh Allah, karena innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan itu dipilih oleh Allah lalu diberi dua hal, yaitu dengan tongkatnya, coba letakkan tongkat kamu, ternyata menjadi ular. Dikaget karena tongkat selama ini adalah menjadi teman ngembala kambing, ya. Terus disuruh mengeluarkan, masukkan tangannya di bawah ketiak, lalu disuruh nyabut mengeluarkannya, ternyata menjadi terang benderang, gitu. Nah itulah dengan bekal itu disuruh pergi ke Fir'aun. Nah maka ketika memperkenalkan diri, ya tahu Fir'aun akhirnya, kan kamu dulu saya ngasih makan ini, dan itu bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara, ya kan? Di awal surat Asy-Syu'ara itu dialog luar biasa. Nah, kamu kan saya kasih makan, saya besarkan, saya kasih ini, bahkan kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ini. Nah, maka Nabiullah Musa ngaku, ya dulu saya seperti itu dan saya mengaku salah, tapi ada poin yang penting, yaitu bahwa itu kamu memperbudak Bani Israel dan aku pergi lari itu, kemudian aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperkenalkan ini Allah, maka terjadilah dialog. Nah, gitu. Dia dalam kondisi salah. Makanya Fir'aun itu mengatakan, wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Jadi Musa tertuduh dan akan dibunuh dan dihabisin oleh Fir'aun kecuali membawa bukti. Nah, inilah buktinya. Tongkat tadi dijatuhkan di hadapan Fir'aun, maka kemudian menjadi ular dan kemudian langsung dituduh dia adalah tukang sihir. Dihadirkanlah seluruh tukang sihir yang ada di seluruh dunia pada waktu itu Mesir untuk menandingi Musa, dan ternyata semuanya datang dan adu kekuatan. Tentu diletakkan mereka tali temali mereka dan Musa melemparkan sihir, maka seluruh ular yang ada dimakanin satu-satu jadi oleh ularnya Fir'aun itu, dan kemudian jadi diambil dan kembali menjadi tongkat, ya. Tidak selesai sampai di situ, ujungnya adalah dia dalam kondisi dikejar dan akhirnya dia dikejar dan ketemu dengan laut. Nah, akhirnya apa? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayadin. Ini di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat yang ke 61 dan 62. Luar biasa, dalam kondisi yang sangat terjepit. Bahkan orang-orang yang ikut Musa, yang kalau menurut sejarah tarikh itu disebutkan sekitar 850.000, berbalik mereka, berbalik menyalahkan Musa, dan ini gara-gara kamu nanti kita dibunuh semua sama Fir'aun ini. Nah, ketika orang-orang pada menyalahkan Musa, maka jadi Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, dalam kondisi terjepit seperti itu, dalam kondisi kritis, dalam kondisi sulit, tentu memang ada kekuatan, keinginan yang luar biasa, yaitu semangat untuk bangkit, semangat untuk lanjut, semangat untuk selamat. Maka ia mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Makanya dikatakan, kenapa ma'iya itu, kata ma'i itu bersamaku. Beda dengan Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, semuanya. Karena semua pengikutnya pada waktu itu sudah kondisi kritis, depannya lautan, dimarah-marahin sama pengikutnya. Jadi tinggallah sendirian. Ini adalah sulit, kondisi yang sangat sulit, ya kan? Kalaulah dibandingkan pandemi seperti ini, sebetulnya nggak tahu sulitan mana, karena ini masih ada temannya dan seterusnya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika dia mengatakan ma'iya rabbi, maka Allah
memerintahkan coba dipukulkan itu tongkatmu ke arah laut. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, itu adalah ada semangat yang luar biasa untuk bertahan, untuk berlanjut hidup, untuk berlanjut berdakwah, untuk berlanjut melaksanakan misi dan tugasnya. Nah, jadi seperti itu dan akhirnya lanjut dan bisa nyeberang lautan dan semuanya ngikut. Yang unik lagi setelah sampai di ujung dan ternyata Fir'aun pun dan bala tentaranya pun ikut nyemplung juga. Nah, begitu sudah sampai di ujung sana, akhirnya tongkat itu pula dipukulkan kembali dan intabaqal ma, langsung jadi napuk kembalilah jadi air itu dan semuanya mati semuanya. Binasa halaka Fir'aun wa man ma'ahu, hancurlah Fir'aun bersama semuanya. Siapa yang survive? Musa alaihi salatu wassalam dengan semangatnya, ya kan, terus untuk melanjutkan. Dan itu tidak selesai di situ. Jadi survive-nya Musa begitu sampai di seberang, maka melihat orang-orang yang berkerumun, akhirnya semua orang tadi juga minta lalu pulang, buatin Tuhan kayak itu doang, itu terus. Jadi cobaan hidup luar biasa, cobaan melaksanakan misi luar biasa, maka kemudian tetap Musa berusaha untuk bertahan, berlangsung sampai nanti bahkan ia pun tidak bisa keluar dari padang pasir di Yordan sana, dan 40 tahun mutar-mutar ada di situ dan akhirnya wafat di situ dan nanti misinya dilanjutkan oleh Yusha. Luar biasa. Tapi di sini ada kekuatan besar yang bermula dari semangatnya untuk bisa memegang misi itu dan tugas itu, untuk bisa bertahan dan berjalan terus dari kondisi yang sulit dan dalam kondisi yang sulit ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, saya kira ini pelajaran menarik, ya kan, dari catatan ini. Ya, siapapun ketika dalam kondisi sulit maka harus berusaha untuk survive dan tetap menghadirkan semangat untuk bekerja sebagai jadi pengelola sebuah jadi negara. Itu adalah lembaga atau yang besar, mengelola sebuah yayasan atau apa, dan kemudian bagaimana ketika dia adalah seorang ahli ekonom misalnya atau tukang fundraising, bagaimana memutar otaknya, berikhtiar untuk jadi menghimpun, ya, dan bila ia juga memikirkan jadi untuk membangun sebuah pendidikan, tentu harus ada basis sosialnya, bagaimana membangun basis sosial dan urgensinya, ya, dan kemudian jadi mengembangkan, menahankan pendidikan supaya berjalan dan bisa berkembang. Maka itu juga bagian dari survive dan semangat untuk bekerja. Dan alhamdulillahirabbil alamin, seperti Nabi Musa tadi, maka bisa berlanjut. Subhanallah, dari sisi jadi bagaimana pengelolaan dan pengawasan, penglihatan yang komprehensif, kemudian bagaimana jadi perhatian di dalam masalah jadi pendanaan jadi yang bisa mencukupi, dan bagaimana mengembangkan pendidikan setidaknya mulai dari menjaga, merawat dan mengembangkannya, dan begitu juga menjaga basis sosial yang kokoh. Maka dengan beberapa unsur ini maka akan tetap bisa survive, jadi meskipun kondisi adalah sangat mengkhawatirkan. Saudaraku, saya kira itu ya. Jadi catatan harian dan yang bisa disampaikan, maka indah sekali. Kemudian semuanya kembali jadi didoakan mudah-mudahan sehat walafiat, selamat dan dimudahkan sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan tetap bekerja dan kita bertahan untuk keluar dari seluruh jadi yang memberatkan dan menyulitkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.